Pertama, al-Islam, sebagaimana yang dijelaskan kemarin di dalam berpuasa. Jadi Islam ini adalah menjadi syarat wajib. Jadi kalau tidak muslim maka tidak bisa ikut-ikutan. Beda halnya dengan beli takjil ya. Sekarang lagi rame non muslim juga ikut beli takjil. Itu sah-sah saja beli takjilnya. Tapi kalau dalam urusan ibadah ya, dalam urusan ibadah orang non muslim maka tidak diperkenankan ikut-ikut ibadah kita. Jadi syarat wajibnya zakat adalah harus Islam. Wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ila al-huda wa ta'ala al-khair bi wajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya di pagi ini berkumpul di masjid di dalam kajian Fiqhul Islam Babul Zakah, di dalam kajian pemahaman di dalam ajaran agama Islam di dalam bab zakat, melanjutkan keterangan sebelumnya tentang bab zakat. Mungkin pengertian, definisi serta keutamaan sudah dijelaskan. Sekarang sebagaimana dijelaskan, zakat ini ada dua. Ada zakatul mal wa zakatul badan. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan ini biasanya dikenal dengan zakatul fitr, zakat petra, tandeng Madura ya. Sekarang nyampe ke tentang syurutu wujubiz zakah, syarat wajibnya zakat. Kapan kita ini dikatakan wajib mengeluarkan zakat? Pertama, al-Islam, sebagaimana yang dijelaskan kemarin di dalam berpuasa. Jadi Islam ini adalah menjadi syarat wajib. Jadi kalau tidak muslim maka tidak bisa ikut-ikutan ya. Beda halnya dengan beli takjil ya. Sekarang lagi rame non muslim juga ikut beli takjil ya. Itu sah-sah saja beli takjilnya. Tapi kalau dalam urusan ibadah ya, dalam urusan ibadah orang non muslim maka tidak diperkenankan ikut-ikut ibadah kita ya. Jadi syarat wajibnya zakat adalah harus Islam ya. Fala tajibu alal kafir al asli, maka tidak diwajibkan bagi orang kafir asli ya. Beda halnya dengan murtad. Murtad sama ya. Murtad ini maka dia ketika kembali nanti ke Islam maka dia wajib mengqadai zakat yang ditinggalkan. Sama seperti orang murtad dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya pun dia berkewajiban ketika dia kembali ke Islam nanti. Maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya atau mengeluarkan zakatnya yang telah lewat ya. Itu Islam. Yang kedua, ini syaratnya ada 5. Al-hurriyah, merdeka. Jadi kalau budak maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya ya. Budak, hukum budak ini bukan dihapus, hanya memang nggak ada sekarang. Maksudnya bukan hukumnya dihapus, memang sekarang belum ada. Umpama nanti di akhir zaman orang muslim, dan ini akan dijanjikan akan ada perang lagi di akhir zaman nanti, maka hukum budak itu tetap ada gitu lah. Yaitu budak adalah tawanan perang ya, yang ditawan oleh orang muslim itu bukan hilang, hukumnya tetap ada, hanya memang keadaannya nggak ada sekarang, kan seperti itu ya. Al-hurriyah, jadi dengan kata lain kalau orang itu berstatus menjadi budak maka belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.
Nomor 3, ta'yinul milki, menentukan milik. Ya. Maka tidak wajib zakat terhadap wakaf ala jihatil amah. Ya. Ala jihatil amah, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi umpama apa? Umpama yang wajib dizakati seperti tanaman, umpama beras. Nah, ini ada sawah berapa hektar. Ini kata orangnya, ini sawah ini saya wakafkan ke masjid. Dengan kata lain, hasilnya ini untuk masjid. Ya. Yang jihah amah seperti ini, ya, maka ini tidak diwajibkan keluarkan zakat. Ya. Atau kal fuqara, dia punya ini punya apa ya, tijarah lah umpama, ya, dagang, koperasi. Ini hasilnya khusus untuk anak yatim piatu. Nah, ini gimana ini koperasinya ini? Apa wajib zakat? Enggak wajib. Ya. Karena apa? Karena enggak menentukan siapa pemiliknya, hanya diumumkan. Jadi orang yang yatim masuk di sini. Orang yang fakir umpama diwakafkan kepada orang fakir, bisnis ini, bisnis toko ini hasilnya murni akan diberikan kepada orang fakir miskin, laba hasilnya. Maka dagang ini nggak ada zakatnya. Kenapa? Karena yang nggak ada yang punya, gitu loh. Ya, jadi nggak ada yang punya. Nah, maksudnya fuqara, siapa saja berstatus fuqara masuk di sini, tidak bisa ditakyin, ditentukan siapa miliknya. Ya. Tetapi kalau dikhususkan, ya, kalau dikhususkan mau wakaf tapi dikhususkan umpama, seperti dikhususkan kepada Zaid umpama, kepada nama orang, ini saya hasilnya diberikan kepada Zaid, maka di sini jika memenuhi syarat nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, syarat wajibnya zakat tamamul milki, punya kepemilikan sempurna terhadap harta tersebut. Ya. Maka di sini fala zakata fi malil mukatib li dha'fi mulkihi. Maka tidak ini budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang mencicil kepada sayyidnya untuk membebaskan dirinya. Ya. Jadi ini ada budak akad dengan sayyidnya, dengan tuannya. Saya mau merdeka, saya ingin kerja, sampai mau berapa, mau saya cicil diri saya. Nah, maka ketika dia sepakat jadi budak mukatab, maka hartanya ini lemah. Status harta ketika dia kerja itu lemah. Maksudnya bukan murni miliknya budak tadi. Ya, bisa punya sayyidnya, bisa punya budaknya tadi untuk mencicil dirinya. Nah, maka di sini hartanya ini tidak dikatakan sempurna miliknya. Jadi kalau orang yang merdeka, ya, kerja memang hasil dirinya sendiri, itu sudah tamamul milki. Terus yang kelima, tayakkudu wujud, hartanya yakin ada. Ya, hartanya yakin ada. Di sini contohnya fala zakata fi mali irthi mauqufin lil janin li adami tayakkuni wujudihi. Ya. Maka umpama ada harta diwakafkan kepada janin, ya, bayi dalam kandungan. Ya. Ini harta ini untuk si janin yang ada dalam kandungan ini. Maka sebelum lahir, maka belum diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena wujudnya janin masih belum pasti. Ditakutkan naudzubillah mati dalam keadaan di dalam kandungan. Jadi tayakkunul wujud ini belum ada, seperti itu. Ya. Tidak termasuk syarat di dalam zakat, yaitu baligh. Ya. Tidak termasuk syarat. Dengan kata lain, anak kecil itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Umpama dia punya harta, ya,
punya harta yang sudah mencapai batasan untuk dizakati, maka keluarkan zakatnya. Tapi yang mengeluarkan adalah walinya. Wal majnun wal aklu, atau orang yang tidak termasuk syaratnya zakat punya akal. Jadi orang gila juga berkewajiban dikeluarkan zakatnya. Ya, beda dari sholat ya. Beda dari sholat kemarin. Kalau sholat harus balik, harus punya akal, atau puasa tadi harus balik, harus punya akal. Ya. Dalam zakat enggak. Ini bukan termasuk syarat. Ya. Dengan fatajibu fi malis sabi wal majnun wal mukhatab bidzalika waliyuha, tetapi yang dikhitab adalah walinya. Ya. Jadi anak kecil umpamanya punya harta, ya, maka bagaimana? Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Punya atau zakat fitrah. Nanti zakat fitrah ada tambahan syarat-syaratnya juga di dalam zakat fitrah. Ya. Jadi anak kecil, orang gila ini tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Terus harta-harta yang wajib dizakati, ya. Yang pertama an-na'am. An-na'am ini adalah hewan. An-na'am, ya. An-na'amu ini kumpulan dari 3 nama, ya. Yaitu unta, sapi, kambing. Ini yang wajib dizakati, ya. Jadi 3 hewan ini saja yang wajib dizakati kalau memenuhi syarat, ya. Kalau memenuhi syarat hanya 3 hewan ini, ya. Jadi umpama sampean punya ayam banyak, nggak ada zakatnya, ya. Itu kalau tidak diperdagangkan. Kalau diperdagangkan mungkin zakat dagangnya nanti, ya. Sampean cuma pelihara ayam sampai ratusan, cuma dipelihara tok, ya. Tidak diniat dijual belikan, ya. Cuman dipelihara tok, maka nggak ada zakatnya. Tapi kalau 3 hewan ini, unta, sapi, kambing ini, ya, ini yang tidak didagangkan, ini ada zakatnya jika sampai 1 nisaf dan sampai haul, ya. Yang pertama syarat wajibnya zakat na'am, ya. Na'am ini unta, bakor, unta, sapi, kambing. Pertama syaratnya ada 4, ya. Syarat wajibnya ada 4. Pertama bulughun nisab, nyampe kadar tertentu, nisab istilahnya, ya. Jadi kalau tidak nyampe kadar tersebut maka tidak diwajibkan zakat. Nisab pertamanya sapi, unta itu 5, sapi itu 30, kambing itu 40. Ini nisab batasan pertama, ya. Batasan pertama ini harus nyampe. Jadi kalau sampean punya kambing 39, ya, dipelihara sampai 1 tahun 39, ya, maka nggak wajib zakat, masih tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi nisab ini batasan. Ketika sudah nyampe hitungan nisab, ya, maka ini ada wajib zakatnya, ya. Pertama nisab. Yang kedua mudiyul haul, ya, lewat 1 tahun. Nisab ini di bawah 1 tahun, ya. Jadi gini, unta, gampangnya unta ini nisabnya 5, ya. Ketika sudah nyampe hitungan 5, maka dihitung sekarang 5 ini harus di bawah 1 tahun, ya. Jadi sampean unta ini sampean miliki dalam jangka 1 tahun 5-5-nya. Nah, ketika nyampe 1 tahun maka sekarang wajib sekarang, ya. Jadi kalau nggak nyampe nggak wajib. Umpama mati atau disembelih 1, ya. Jadi sampean umpama sekarang pakai bulan hijriah, ya, pakai bulan hijriah. Umpama sekarang bulan Ramadan, awal Ramadan sampean punya 5 unta. Nah, sekarang dihitung ini, ya. Ketika bulan Sa'ban tahun depan, ya, bulan Sa'ban sebelum Ramadan ternyata 1 mati, ya. Jadi ketika nyampe Ramadan nggak genap 5, maka ini tidak diwajibkan zakat. Kenapa? Nisabnya tidak di bawah 1 tahun, tidak di bawah sampai umur 1 tahun nisab, ya. Ala nisab kamila ala nisab. Bahkan falau naqasan nisab qabla mudiyil haul biyaumin fala zakat. Bahkan kurang 1 hari hilang nisabnya, hitungan nisabnya hilang, baik mati atau disembelih, ya,
atau dijual, ya, maka tidak wajib zakat. Tetapi ini jangan sampai hela, ya. Ini jangan sampai hukum hela. Hukum hela ini gimana? Ya, saking takutnya zakat sampai punya kambing 40 umpama. Ya, sudah 1 tahun kurang 1 hari sampai jual 1. Ya, biar saya nggak wajib zakat lah. Itu dihela namanya. Itu nggak baik, tidak boleh. Ya. Kalau niatan untuk biar tidak kewajiban zakat, lah itu tidak boleh. Ya. Beda halnya karena mati umpama, ya, maka tidak wajib. Ya. Syarat yang ketiga, antakuna saimah, dikembala bi antur afikala in mubah, dikembala di rumput yang mubah. Ya. Jadi saimah ini istilah yaitu dikembala. Jadi kalau dilepas di hutan bebas tanpa dikembala, ya, maka nggak ada zakatnya. Ya, ini. Ya. Jadi yang ada zakatnya ini memang sampean pelihara, memang sampean gembala, ya. Iwan yang maturuna, ya, fi kalain mubah, ya. Di rumput yang memang diperbolehkan, ya. Atau miliknya sendiri, atau lahannya, rumputnya miliknya sendiri diperbolehkan. Ya. Bukan saimah ini berarti fala zakata idza alafahal malik, maka tidak ada zakat jika dipakani, ya, jika jadi memang dikembala iwan gitu loh, ya. Jadi tidak ada zakat kalau dibiayai, ya. Jadi dipelihara ngareaki, nah itu fala zakatah, ya. Fi kalain mamlukin muddatan bihaitsu law turikat milal alaf fiha la tadarrara daruran bayinan, ya. Itu perkiraan 2 hari gini. Jadi umpama hewan ini kalau 2 hari nggak makan itu bisa doror itu bisa mati dan lain sebagainya. Jadi kalau di alaf atau di ngareaki, ya, sampai 2 hari ini tidak wajib zakat nanti. Ya. Jadi yang wajib zakat ini antakuna saimah, yaitu bi antur afikala, memang digembala, dilepas di tempat yang mubah, ya. Atau itu dikembala oleh pemiliknya atau dikembala oleh orang lain, maka nggak wajib. Dikembala oleh orang lain beberapa hari, maka ini nggak wajib. Au asamaha biduni ilmihi biirtin laha, atau gini, bahkan contohnya ini punya keluarganya, ya. Ternak itu punya keluarganya, ya. Terus dia kembala, ya, kembala. Ini kan punya ayahnya, umpama punya ayahnya, dia gembala, ya, jauh lah, ya, jauh. Ternyata ini sejatinya miliknya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah wafat, umpama. Dia nggak tahu kalau orang tuanya wafat. Maka au asamaha biduni ilmihi biirtin laha, atau dia itu dikembala oleh dirinya sendiri, pemiliknya, tapi dia nggak tahu kalau ini miliknya. Karena orang tuanya wafat, dia nggak tahu, umpama. Kan ini menjadi warisannya, ya, tapi dia nggak tahu, padahal dia sudah mengembalanya, maka ini masih belum wajib zakat, ya. Jadi yang memang betul wajib di zakat ini umpama 5 unta, ya, ini selama 1 tahun memang dia gembala di rumput yang mubah, diperbolehkan, memang untuk halayak umum diperbolehkan, atau miliknya, tanahnya itu miliknya, ya, maka ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang nomor 4, Allah takuna amilah. Ya. Hewannya ini bukan untuk kerja, ya. Bukan untuk ditunggangi, au tahmil, atau untuk mengangkat beban,
awil harosah atau untuk membajak sawah, au wala bi ghairi ujrah ataupun tidak. Jadi sampean pelihara umpama gini, sampean punya sawah hektaran, ya, punya sawah ribuan hektar umpama, ya. Tentunya ini untuk apa? Untuk membajak sawahnya perlu puluhan sapi. Sampean beli puluhan sapi itu, tapi sapi ini memang sampean untuk bajak sawah tadi, ya. Atau sampean punya unta, tapi unta ini memang saya untuk kerja, untuk saya bawa barang-barang umpama, ya. Bukan untuk dipelihara tapi untuk amilah, untuk kerja, maka ini nggak ada zakatnya, ya. Maka ini tidak ada zakatnya, ya. Unta atau untuk ditunggangi, ya, lirukub, ya, untuk kerja, untuk transportasi umpama, maka ini tidak ada zakatnya. Nah, nisabnya ini unta 5 tadi, ya, itu terus nanti kelipatannya. 5 ini wajibnya 1 kambing, ya, yang dikeluarkan. Jadi kalau sampean punya unta 5, nisabnya 5, nyampe 1 tahun, ya, sudah memenuhi syarat yang di atas tadi, ya, maka yang wajib dikeluarkan kambing, ya, jad'atu dha'nin laha sanah, ya, kambing bisa kambing domba yang sudah poel 1 atau umur 1 tahun. Au thaniyatu ma'zin, atau kambing kacang, ya, yang mempunyai 2 tahun umurnya, atau pokel 2 cara masyhur, ya. Jadi apa, pongkaan giginya kambing itu menandakan umur sebenarnya, ya. Ketika lepas 1 itu umur 1 tahun dan seterusnya. Nah, jika sudah 10 unta maka 2 kambing, ya. 15 3 kambing, 20 4 kambing, ya. Baru ketika 25 ini bintu makhadin minal ibil lah hasanah, ya. Ini ada apa, istilah-istilah. Nanti yang kalau sudah 25 maka yang dikeluarkan adalah jenis dari untanya, ya. Jenis dari untanya nanti. Terus kalau sapi 30, ya, nisabnya 30, yang dikeluarkan tabi'un au tabi'atul laha sanah, yaitu tabi, apa ya, anak sapi yang kecil itu, apa cak matur, ya, ya, yang berumur 1 tahun itu. Kelipatan 10 ke 10 30 nanti itu sampai 39, 40 baru musinnah yang berumur 2 tahun, ya. Ketika 60 itu baru 2 tabian, baru 2 empek, ya. Itu nisabnya apa, sapi. Kambing 40 sampai 120 ini satu kambing. Jadi 40 sampai 120 ini 1 kambing. 121 sampai 200 2 kambing, ya. 201 sampai 399 ini 3 kambing. 400 ini 4 kambing, ya. Maka kelipatan 100 tambah 1 kambing. Jadi nanti kalau 400, kalau 500 kambing berarti 5 kambing. Nanti 600 6 kambing, terus kelipatan 100 setelah 400, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ya, tentang zakat ini. Ini masih na'am tadi, ya. Jadi yang dizakati itu ada na'am, hewan tadi, terus ada biji-bijian. Biji-bijian ini masuk dalam beras, jagung, ya.
biji-bijian nanti, terus ada apa, rikas, harta temuan, ya, harta karun lah istilahnya, ya, terus tambang, ma'ad, ya, ada tambang, ada tijarah nanti itu. Nah, sekarang yang pertama ini hewan tadi, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum, kalau tidak kenapa? Orang gila? Orang gila wajib zakat. Ya. Jadi bukan ahli warisnya, walinya. Ya. Ya. Yang dikhitab oleh syariat adalah walinya. Anak kecil, ya, atau orang gila walinya yang mengurus mereka. Ini. Jadi wali ini tetap ada, ya. Jadi hanya mungkin dilihat siapa urutannya seperti itu, ya. Jadi bukan berarti ketika wali ini bukan orang tua, paham ya? Maka di sini bahasanya wali, bukan al-ab, bukan ayah, bukan walad, ya. Jadi anak kecil sobi umpama, kalau ada orang tuanya maka itu walinya. Umpama tidak ada orang tuanya bisa ke kakeknya, gitu loh ya. Jadi bahasa wali ini, makanya kalau dalam kitab itu wali itu bukan harus orang tuanya, gitu loh ya. Jadi wali ini seperti wali nikah umpama, ya. Kalau nggak ada ayah maka nanti ke kakeknya atau ke samping, ke pamannya atau ke saudaranya, lah itu wali, ya. Jadi ketika ini gila umpama orang tuanya meninggal, siapa walinya sekarang, siapa saudaranya, nah itu walinya mereka, ya. Jadi yang mengurus itu wali, ya. Yang sekarang kewajiban untuk mengurus orang ini, ya. Seperti anak kecil sobi di sini, ya. Lah ini istilahnya walinya, yang dikhitab oleh syariat adalah walinya. Jadi bahasanya bukan al-walad, al-walid, orang tuanya atau al-ab atau orang tuanya, bukan, ya. Jadi di sini walinya, gitu loh. Wali ini bukan hanya ayah, tapi ayah bisa jadi wali, gitu loh. Jadi lebih umum. Nah, jadi lebih umum. Ya. Jadi mereka yang berkewajiban untuk untuk mengurus mereka. Ya. Karena yang ini yang kecil ataupun yang masih yang tidak punya akal nggak bisa dikhitab secara syariat karena sudah nggak punya akal, gitu loh. Ya. Nggak mungkin ini. Jadi umpama dia nggak mengeluarkan zakat, yang dosa bukan yang gila ini, gitu lah. Itu maksudnya al-mukhatab biha, yang dikhitab oleh syariat, yang menjadi yang dikhitab ini istilahnya yang dibicarakan atau yang dipasrai oleh syariat adalah walinya, ya. Jadi umpama orang gila tadi dia nggak dapat dosa sudah, ya, nggak dapat dosa, ya. Maksudnya apa? Yang dosa itu ketika ada walinya tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, seperti itu. Gimana?
itu kan sudah diangkat dia apa? Jadi sudah diangkat anak kan, diambil anak. Ini kewaliannya pindah ke yang ngangkat ini. Ya, beda halnya dengan pernikahan ya. Jadi ada bab wali tertentu. Ya, jadi ini kan sudah diangkat, ya, diambil anak oleh, maka ini yang mengurus kesehariannya, ini yang bertanggung jawab untuk zakatnya, seperti itu. Gimana? Kedua orang anak angkat, orang tua angkatnya meninggal. kurang paham ya. Jadi gini, hartanya ini punya si anak, tapi yang membayarkan adalah walinya. Jadi umpama gini, ya. Jadi si anak ini, ya, anak kecil umpama, ya. Orang tuanya kaya, mati. Ya, orang tuanya kaya mati, dia punya ternak kambing ratusan. Dia dapat warisan. Anak kecil ini dapat warisan. Ya kan? Jadi hartanya ini hartanya anaknya, ya. Hanya karena ini belum baligh, ini maksudnya. Jadi dalam syariat ini kalau belum baligh belum ditaklif, ya. Jadi kalau walinya tidak nguruskan, ya, maka yang dosa walinya bukan anaknya tadi, walaupun hartanya milik anaknya, gitu loh. Sama dengan orang gila, ya, seperti tadi bapaknya meninggal, dia dapat harta warisan, ya, harta warisan, yang nggak tahu dia mau mengeluarkan zakat gimana. Ya sudah gila umpama, maka walinya bertanggung jawab untuk mengeluarkan, ya, dari hartanya dia, bukan hartanya walinya, gitu maksudnya, ya. Jadi dari harta, bukan hartanya walinya, bukan hartanya pamannya, bukan, ya, hartanya orang anak kecil ini atau gila ini yang dikeluarkan. Hanya karena ini tidak dihitop oleh syariat, ya, tidak dihitop, nggak mendapat hitop, belum balik atau hilang akal, ini nggak dihitop oleh syariat, ya, maka yang berkewajiban adalah walinya, seperti itu, ya, yang berkewajiban adalah walinya. Tapi yang dikeluarkan dari harta anak tadi atau harta orang gila tadi, seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau sapi belum. Sapi 30. Enggak, ya. Jadi ini secara hukum, ya. Jadi nisab ini harus dikembali, harus di bawah 1 tahun full, ya. Maka tadi saya katakan umpama ada kejadian, baik 1 hari sebelum mati dijual atau disembelih sendiri, maka nggak wajib, ya, nggak wajib, gitu loh. Hilang kewajibannya, ya. Tapi kalau sampean niatnya hela, saya berbuat ini biar saya nggak wajib, maka sampean dosa, paham ya? Zakat, itu dosanya di sana, tapi tetap tidak wajib, ya. Jadi tetap walaupun saya beli ini, apakah
sudah hilang kewajibannya, tapi dia dosa karena hela, karena niatnya tadi salah. Ya, karena niatnya tadi dia agar keluar dari kewajiban. Seperti itu. Nah, menghindarinya itu yang tidak baik. Gitu loh. Gitu ya. Tapi tetap nggak wajib. Ya. Jadi sampean sudah nggak kewajiban untuk mengeluarkan zakat, hanya sampean mungkin salahnya di sana, di hela itu, ya, di akal-akalin itu. Gitu. Nah, kalau terjadinya dengan normal karena memang mati atau apa, ya, atau sampean nggak tahu, saya kok cek teronambi setia beli, ya, sampean punya nisab 40, disembelih kambingnya, ternyata ingat, waduh, ini besok 1 tahun ini, bukan dia sembelihnya bukan niat untuk apa, untuk tidak zakat, memang nggak ingat umpama. Kalau sudah 1 tahun umur nisabnya, maka di sini beda apa, nggak apa, tidak berdosa gitu loh. Ya. Jadi nisab ini memang harus di bawah 1 tahun full. Ya. Memang di bawah 1 tahun full. Masuk, ya, masuk kerbau termasuk bisa harus dizakati fi jinsil baqarah, ya, karena masuk dalam jenis ini apa, sapi seperti itu, ya. Gimana? Di ternak. Enggak, ya. Jadi kalau alaf yang apa dikasih makan, ya. Jadi bukan hewannya dilepas, ini enggak wajib. Tapi kalau didagangkan nanti jadi zakat dagang. Memang sampean pelihara kambing untuk dijual belikan, ini bisnisnya nanti yang ada zakatnya, bukan hewannya ini, gitu loh. Ya. Jadi kalau sampean pelihara tapi nggak dibuat dagang, ya cuman lebur ngobu, ya, ya berarti sampean kaya raya kan gitu. Sampean cuman bisa ngasih makan tapi nggak bisa penghasilan, berarti kan sampean tidak diperdagangkan, maka nggak wajib. Gimana? Enggak, bukan hitungan nisabnya ini, tapi hitungan dagangnya nanti. Modalnya berapa nanti ada dihitung di belakang. Modalnya berapa, setelah nyampe 1 tahun berapa sih apa? Modal berapa, terus kambing ini berapa harganya, hasilnya berapa, nanti itu yang dizakati. Gitu loh. Jadi zakat dagangnya nanti. Ya. Zakat apa? Dagangnya yang ada. Seperti itu. Ini yang barusan itu nggak didagang, tidak didagang. Memang dia pelihara, dia gembala, punya unta 5 sampai 1 tahun, punya sapi 30 sampai 1 tahun, punya kambing 40 sampai 1 tahun, maka di sini ada zakatnya nanti. Ya. Enggak, jumlahnya saja, ya. Jadi yang ada ini jumlahnya, umur yang dikeluarkan. Nah, jadi tadi 5 unta, zakatnya 1 kambing, umur 1 tahun kalau domba, atau kalau kambing kacang umur 2 tahun. Nah ini, jadi umpama sampean keluarkan kambing belum umur 1 tahun, maka nggak sah zakatnya. Nah, jadi yang ada batasan umur hewan yang dikeluarkan untuk zakat. Ya, ini ada batasan umur di sana.
Ada umur, ada usianya, ada kelaminnya. Nah, itu ada gitu loh. Jadi kalau sampean mengeluarkan tidak sesuai ketentuannya, maka nanti bisa ditempel atau dikurangi atau hal yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, saya ingin apa? Nah, ini sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini juga terkait dengan iktikaf ya. Mungkin saya terangkan iktikaf sebentar ya. Karena ini mungkin kayaknya diloncat. Ya, kemarin sebenarnya kalau dalam urutannya ini biasanya setelah puasa ini biasanya bab iktikaf gitu loh. Takut sudah diterangkan, pernah diterangkan? Iktikaf. Belum ya? Karena ini serat ya, kita setiap hari iktikaf di sini, lebih bulan Ramadan ya. Ini keutamanya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 20 sanah. 20 sinin. Orang yang memberikan keperluan saudaranya itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Jadi membantu orang ini lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman, ya, orang yang beriktikaf 1 hari ibtigha wajhillah, karena mencari ridhonya Allah, ja'alallahu bainahu bainan nar thalatha khanadik. Allah jadikan antara dia dengan api neraka 3 parit jauhnya ya. Juga dalam hadis lain, man i'takafa ashran min Ramadan fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini ya. Orang yang iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka dia ibaratkan 2 kali haji, 2 kali umrah. Ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbandingan iktikaf. Jadi kalau dilihat dari sini ya, membantu orang itu pahalanya sangat besar ya. Man masya fi hajati akhihi, orang yang berjalan di dalam keperluan saudaranya ya, ini ibarat lebih daripada iktikaf 10 tahun ya. Sedangkan iktikaf 1 hari saja itu sudah dijauhkan dari api neraka 3 kali parit khandak. Maksudnya ma bainal khandaqaini, ini ma bainal khifaqain ya, jaraknya jauh ya. Paritnya Allah ini jaraknya jauh, maksudnya jauh dari api neraka serang Allah. Hukum iktikaf ada 4. Yang pertama wajib, idza nadarahu. Iktikaf menjadi wajib ketika dinadari. Dan di sini ulama, ini hukum hela yang hebat ini. Jadi hukum asalnya iktikaf ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi kita iktikaf sekarang, saya niat iktikaf diam di masjid ini, niat saja. Ini dapat pahala, hukumnya sunnah. Tetapi ketika ingin diwajibkan, biar dapat pahala wajib, maka nadari. Jadi sampean ketika masuk masjid ya, saya nadar iktikaf di masjid ini, selama saya di masjid ini, kemudian sampai niat nawaitul iktikaf nadron
Ya, saya dan itikaf nadir saya barusan. Ini jadi wajib. Dan pahalanya lebih dari pahala sunnah. Nah, ini hela kan? Ya, maksudnya hela ini dipermainkan. Yang aslinya hukumnya sunnah, sampean kan jadikan wajib kepada diri sampean dapat pahala wajib. Ya, sampean dapat pahala wajib. Jadi itikaf ini hukumnya wajib ketika dinadari. Yang dua mandub, makruh sunnah, itu hukum asalnya. Dan wa fi Ramadan wal ishril awakhir minhu akadu. Dan di bulan Ramadan dan bahkan di 10 akhir dari bulan Ramadan jadi sunat muakkad. Ya. Jadi sunnah ini ada sunnah muakkad. Muakkad ini sesuatu yang sangat dikerjakan Rasulullah sampai tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi sunnahnya memang akid, kuat gitulah. Ya, kokoh. Ya, kalau bahasanya sunat yang kokoh, yang memang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi muakkad ketika di bulan Ramadan. Ya, di luar bukan bulan Ramadan, ini hukumnya sunnah. Ya. Tetapi ketika di bulan Ramadan ini menjadi sunat muakkad. Nah, sunat muakkad lebih-lebih fi ashril awakhir, 10 akhir dari bulan Ramadan. Makruh kapan? Wa huwa i'tikaful mar'ah bi idzni zaujiha idza kanat min dawatil hay'ah min ma'a amanil fitnah. Ya. Makruh bagi orang perempuan yang dapat izin dari suaminya, tapi perempuan tadi itu dawil hay'ah. Ya. Punya wibawa atau dikenal atau bisa dikatakan cantik, ya, ma'amanil fitnah, tapi nggak ada fitnah, ini makruh. Ya. Kalau ada fitnah jadi haram, atau tanpa izin suaminya jadi haram. Ya. Jadi perempuan, ya, yang dawatil hay'ah, punya penampilan atau punya kesan, ya, orang tahu, oh ini keluar ini kok itikaf ini. Jadi baiknya perempuan itu memang ada di dalam rumah. Ya. Jadi biidzni zaujiha, dapat izin. Kalau tidak dapat izin jadi haram. Ya. Atau ada fitnah, saking cantiknya, ya dia lewat ke masjid, orang-orang lihat semua, itu jadi fitnah. Ya, maka itu nggak boleh. Ya. Haram ma'asihah, haram tapi sah, i'tikaful mar'ah biduni idzni zaujiha. Perempuan i'tikaf tanpa izin dari suaminya, ini hukumnya haram tapi sah i'tikafnya. Ya. Au biidnihi ma'a khaufil fitnah, atau diizini tetapi takut fitnah. Ya seperti tadi, karena saking cantiknya, ya, orang-orang akan lihat dia ketika keluar sampai ke masjid umpama. Maka di sini hukumnya haram tapi sah i'tikafnya. Haram, hukum yang kelima, haram dan tidak sah, yaitu itikafnya orang yang junub dan orang haid. Jadi perempuan itu nggak boleh, ya, itikaf dalam keadaan haid, itu nggak boleh, haram dan tidak sah itikafnya. Rukunnya itikaf ada 4. Niat, ya, niat, terus dia lubsu, diam, walaupun sebentar. Ya, diam. Itikaf ini kan memang diam. Ya, diam. Wa mu'takif fih, ada masjidnya. Ya, jadi mu'takif ini adalah masjidnya, ada masjidnya. Ya. Wa mu'takif dan orang yang itikaf, ini rukunnya. Ada niat, ada masjidnya, terus diam sebentar. Al-lubsu, diam, sudah itikaf. Jadi umpama sampai masuk masjid, saya niat itikaf, diam sebentar, keluar, sudah dapat pahala itikaf. Itulah. Ya sekadar dia diamnya di masjid tadi. Syaratnya ada 6. Ya, niat, pertama niat. Jadi niat. Kalau tidak niat maka nggak jadi. Ya. Itu yang membedakan. Maka niat itu apa di antara gunanya niat? Tamyizul ibadah anil adah. Di antara niat itu apa gunanya? Untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Gitu loh. Jadi kita masuk ke masjid, ya duduk di sini,
Ya, biar beda dia antara dia duduk biasa dengan ibadah butuh adanya niat. Ya. Jadi kalau tidak niat nggak jadi itikaf. Ya. Walaupun sampai berjam-jam atau seharian masuk masjid, ya. Kok nenengi masjid vega? Ya. Tapi sampai nggak niat itikaf, maka sampai nggak dapat pahala itikaf. Mungkin dapat pahala masuk masjid dapat, ya. Tapi pahala itikaf nggak dapat. Nah, itu pentingnya adanya niat. Yang kedua, di masjid murni masjid. Jadi kalau musola atau ribat atau pondok, ya, atau asrama maka nggak jadi. Ya, memang murni harus masjid tempatnya. Al-lubsu, tadi lubsu diam itu syaratnya fauqat tumak ninatus shalah, di atas tumak nina. Jadi tumak nina dalam sholat itu kan biqadri subhanallah. Jadi diam sebentar, subhanallah itu sudah cukup, itu sudah dianggap diam dan itu dianggap iktikaf. Ya. Jadi kalau hanya lewat ini nggak jadi. Ya, jadi sampean dari pintu sana mau keluar pintu sana sambil bawa sandal, saya niat iktikaf jalan, itu nggak jadi. Ya. Kalau nggak berhenti sama sekali. Tapi kalau berhenti sebentar, sampean keluar, itu jadi iktikaf. Ya. Jadi harus ada lubsu, harus ada diam. Diam ini fauqat tumakninah fi shalah ukurannya. Kalau tumakninah dalam sholat itu subhanallah, mungkin kita baca subhanallah walhamdulillah 2 kali, itu sudah di atas tumakninah dalam sholat, maka keluar, maka dianggap iktikafnya, sah iktikafnya. Nah, ini kan enak sekarang. Ya, tadi kita belum paham, sampean mungkin ada sering lewat bawa sandal, ibu-ibu bawa sandal keluar sana, ya, nggak jadi iktikaf. Sekarang sudah tahu, biar saya dapat pahala lewat masjid, maka sampean umpama mau lewat masjid, diam sebentar, terus jalan lagi, itu sudah dapat pahala iktikaf. Ya, ini gambar, ini bedanya kita punya ilmu dan tidak punya ilmu tadi. Ya, jadi lewat, ya, hanya lewat saja kita tidak dihukumi iktikaf. Ya. Kalau taruddud, dia bolak-balik, ini dihukumi lubsu. Yang tidak jadi hanya murur. Murur ini lewat. Jadi masuk dari sana tidak berhenti sama kali, keluar itu nggak bisa iktikaf. Kalau tidak jeda sama sekali. Kalau taruddud, umpama sampean mau ngambil sejadah, ngambil tasbih, ya memperbaiki apa, masih jalan-jalan di sini, ini dianggap iktikaf. Sah iktikafnya. Ya, jadi lewat sampean masuk masjid, walaupun niatnya ke sana, tapi sampean perbaiki apa, umpama masih taruddud di sini, masih mundar mandir, ya di dalam masjid masih mundar mandir, maka ini dihukumi iktikaf. Kudu niat, ya, harus niat, tetap harus niat, ya, niat apa? Iya, tetap dianggap iktikaf karena taruddud. Jadi sampean masih apa? Muter-muter di dalam ini tetap dianggap iktikaf sah. Yang tidak sah ini sampean nggak berhenti sama sekali, nggak muter-muter sini sama sekali. Memang ngurut tok, lewat tok. Itu nggak dianggap iktikafnya. Syarat yang keempat, at-thaharatu anil hadatsil akbar. Suci dari hadas besar. Hadas besar. Kalau nggak punya wudu sah. Ya. Jadi sampean mau di masjid tapi males mau ngambil wudu, sampean di masjid di sini duduk-duduk iktikaf sah. Ya. Tapi kalau hadas besar ini nggak boleh. Yang tadi haram bahkan maka tidak boleh. Ya. Anil hadatsil akbar. Yang kelima al-aqlu, punya akal. Jadi dengan kata lain kalau gila maka tidak sah iktikafnya. Atau dia punya nadar, ya, saya nadar iktikaf di masjid ini setengah hari umpama. Nah, dia kewajiban ada di masjid setengah hari, ya, punya kewajiban karena nadar. Lah sebelum nyampe setengah hari dia gila, maka batal iktikafnya. Nah, nanti diulangi, gitulah. Nah ini maksudnya. Jadi iktikaf ini harus punya akal. Ya. Jadi orang gila umpama tak sadar, stres tadi atau hilang akalnya, saya niat iktikaf umpama, ya, di masjid ada di masjid, maka tetap dianggap tidak sah.
Nomor 6 al-Islam. Ya, ini kebanyakan dalam ibadah Islam akal ini adalah syarat, kan seperti itu. Jadi orang kafir nggak sah iktikafnya. Ya, ada orang non muslim buat takjil, ya, dia di masjid ikut-ikut niat iktikaf, nggak sah iktikafnya dia. Ya, karena bukan ahlan lil ibadah, karena dia bukan ahli dalam ibadah kita. Bagaimana hukumnya orang non muslim masuk masjid? Dua syaratnya sebenarnya. Yang pertama diizini, ya, sama orang muslim setempat. Ya, ada orang non muslim mau masuk masjid, ya, pertama harus izin, ya, dapat izin dari orang muslim. Yang nomor dua amanul fitnah, nggak ada fitnah, ya, tidak jadi kabar jelek atau tidak ada fitnah yang keluar dari sana, itu diperbolehkan. Orang muslim masuk masjid diperbolehkan, illa masjidil haram, kecuali masjidil haram, maka wala yudukhuluhu mutlaqan, maka diharamkan secara mutlak. Ya. Makanya itu nggak boleh paspor non muslim masuk ke haram Mekah Madinah, kan tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Sunat-sunat iktikaf. Ya. Yang pertama sunnahnya di masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang dijumati, ya. Jadi masjid ini tidak harus besar, ya, sampean ada masjid, ya sudah, ini diwakafkan jadi masjid walaupun sekecil apa, ya. Tetapi masjid jami yaitu masjid yang dijumati, itu dikatakan masjid jami. Maka di sana itu sunnahnya iktikaf di sana, di masjid yang jami, ya. Sunnahnya ya 1 hari sempurna, ya. 1 hari sempurna memang niat iktikaf, ya. Yang ketiga dalam keadaan berpuasa, ya, iktikaf dalam keadaan berpuasa, sunnah dalam keadaan berpuasa. Lebih-lebih kita sekarang di bulan Ramadan. Apa disunatkannya lagi? Memperbanyak doa ketika iktikaf di masjid, doa, baca Quran. Ayatrukal makruhat wal lagwi, sunnahnya meninggalkan perkara-perkara yang tidak disenangi dan omong kosong, ya. Jadi di masjid jangan ngobrol, ya, di masjid jangan ngobrol, jangan rokokan. Nah itu bukan iktikaf, bukan dapat kemakruhan nantinya. Yang keenam dinadarkan biar dapat pahala fardu, seperti yang saya katakan tadi, ya. Itu bahkan di sini dihukumi sunnah. Iktikafnya sunnah, tapi sampean sunnah nadar biar dapat pahala fardu, dapat pahala wajib. Mungkin cukup, ya. Ya. Ya, jadi di masjid di sini sampai iktikaf, tapi sampai ngobrol sama temannya atau chattingan atau apa, iktikafnya tetap dapat, tapi hanya sampai tarkus sunnah, meninggalkan sunnahnya tadi. Yang asalnya iktikafnya itu diisi dengan ibadah, sampai diisi dengan ngobrol atau chattingan atau apa, ya, itu iktikafnya tetap dapat, hanya sampai meninggalkan sunnah di dalam iktikaf tadi, seperti itu. Oh, yang pertama tadi bukan, itu ada hadis Rasulullah SAW, orang yang membantu orang saudaranya di luar iktikaf, bukan membantu untuk iktikaf, ya, membantu dalam keperluannya, nolong dalam keperluannya, membantu saudaranya, itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf, ya. Jadi bukan membantu untuk iktikaf, ya,
masya fi ahajati akhi, membantu dalam keperluan saudaranya. Jadi nolong orang, ya, nolong orang itu pahalanya lebih besar daripada itikaf. Gitu loh. Ya. Enggak ada. Enggak, maksudnya gini, ini secara umum. Jadi sampean membantu orang, membantu sesama muslim, ya, baik dalam keperluannya, dalam hajatnya, ya. Baik membantu dalam finansial atau dalam pekerjaan, ya, membantu mungkin punya pekerjaan, ya, dibantu bersih-bersih atau bantu, ya, menolong lah istilahnya, ya, atau dalam keuangan, ya, menolong orang, ini pahalanya lebih besar daripada itikaf. Nah, gitu lah, ya, bukan membantu orang untuk itikaf di masjid, bukan, ya. Jadi pahala sampean membantu orang muslim itu lebih besar dari pahala itikaf. Dan sedangkan pahala itikaf sudah sangat besar. Ya. Pahala itikaf sudah sangat besar. Bahkan di sini dikatakan kalau sampai mana tadi? Ya. Kalau sampai itikaf 10 hari di bulan Ramadan, seperti orang haji 2 kali, umroh 2 kali. Lah itu kan pahalanya sangat besar. Ya. Lah, pahala yang sangat besar ini sebenarnya ada yang lebih besar lagi, yaitu membantu orang muslim, ya, membantu orang muslim, gitu loh, ya. Nah. Maka kadang kita, iya, membantu, masuk membantu saudara kita, ya. Jadi idza dakhala asyrul awakhir sadda mi'zarahu, ya, dikatakan ketika Rasulullah masuk 10 akhir dari bulan Ramadan ini, ya, jadi 3 bulan, ya, Rejab, Sya'ban, Ramadan ini punya keterikatan, ya, punya keterikatan. Di antara ini itu ada, ini bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rejab itu di awal 10 awal. Ketika bulan Sya'ban itu di 10 tengah. Ketika di bulan Ramadan ini di 10 akhir. Ini bukan membeda-bedakan. Maksudnya sebenarnya Ramadan semuanya ibadah. Gitu lah. Semuanya ibadah. Nah, hanya ini diambil oleh ulama, ditenger-tengeri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk 10 akhir bulan Ramadan itu lebih full lagi ibadahnya. Nah, itu. Maka di sini diistimewakan, ya, lebih full, lebih semangat lagi ketika 10 akhir dari bulan Ramadan. Gas full nanti, ya. Yang iktikafnya mungkin di awal nanti separuh setiap harinya umpama. Jadi sekarang bagaimana 1 hari full kita iktikaf, ya, ada di masjid atau apa, ditambahlah, ya, mungkin kita agak sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditambah jam iktikafnya, ditambah, ya, dari hari-hari sebelum 10 akhir dari bulan Ramadan, ya. Bahkan dia dikatakan di sini, ya, Rasulullah SAW itu sudah meninggalkan istrinya sudah, ya, ketika 10 akhir itu sudah tidak menggauli istrinya lagi, ya, maksud dalam tanda kutip, bukan meninggalkan dalam nafkah, ya, ya. Bukan meninggalkan dalam nafkah, ya, bukan ditinggalkan terus sampai di masjid istrinya nggak dikasih belanja, bukan, ditinggalkan dalam bergaulnya, maksudnya dalam kumpul dan, ya, dalam senang-senang dan lain sebagainya, ya, memang sudah untuk sekarang waktunya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana yang sangat dianjurkan, memang diharapkan adanya malam Lailatul Qadar, seperti itu. Jadi lebih sangat lagi Rasulullah lebih semangat lagi ibadahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi isril awakhir ini. Ya. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nyampe, ya, di asril awakhir ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Umpamanya kita setiap
Ya. Enggak. Ya. Jadi setiap kali sampai itikaf maka dapat pahala itikaf. Tapi sunnahnya tadi memang dikatakan al-yaumul kamil. Jadi orang niat ibadah itikaf. Jadi saya mau itikaf sekarang, itu sunnahnya memang al-yaum kamil. Gitu loh. Jadi satu hari full sampai niat ibadah di masjid, niat itikaf di masjid. Lah ini sunnahnya gitu. Ya sampai tidak mampu ya tergantung dari batas kemampuan kita. Tapi setiap kali sampai itikaf itu dapat pahalanya seperti itu. Ya seperti dalam sholat 5 waktu, ya sampai hadir sholat 5 waktu. Maka setiap kali masuk sampai niat itikaf. Ini yang banyak kita lupa. Ya, banyak kita lupakan. Biasanya di masjid-masjid itu di pintu masjid memang ada nawaitul niat itikaf kan gitu lah. Itu untuk mengingatkan orang agar dapat pahala ganda gitu lah. Yang asalnya jemaah tadi hanya dapat jemaah, sekarang kalau itikaf dapat pahala itikaf dalam berjemaahnya. Ya. Bahkan ini ada yang perbolehkan. Ya. Jadi umpama sampean takbir Allahu Akbar, saya belum niat itikaf. Saya niat itikaf dalam sholat itu boleh. Tapi jangan diucapkan, ya, jangan diucapkan. Kan memang niat itu dalam hati. Nah, saya niat itikaf sekarang. Nah, itu ya. Biar ibadahnya dapat double. Jadi dia dapat di pahala itikaf, ya selama itikaf dia beribadah, sholat berjamaah, baca Quran, maka dia dapat pahalanya tadi. Gitu lah. Ya. Iya, niat itikaf, ya. Lah ini sudah nyambung dari tadi. Ya, nyambung dari sholat subuhnya. Jadi niat itikaf kita sudah nyambung dari sholat subuhnya. Yang mungkin itu, ya, mungkin yang sampean katakan tidak ada itikaf 2 kali itu, mungkin seperti itu. Dianggapnya ketika kita tadi sholat di sini sholat subuh niat itikaf, terus sekarang kita kajian niat itikaf lagi, nggak usah, cukup tadi sudah. Kita nggak keluar soalnya. Nah, kalau kita keluar dari masjid, maka ketika mau masuk niat itikaf lagi. Nah, gitu ya. Memang kita keluar, maka ketika mau masuk mau niat itikaf lagi. Tapi itu ada ada rinciannya nanti. Ya. Kalau itikafnya wajib, ya. Itikaf dia punya itikaf wajib, niat nadar. Saya niat nadar wajib. Apakah ketika keluar ngambil wudu batal? Enggak. Nah, ini tuh ada ketentuannya nanti, ya. Ada ketentuan lain. Ya, belum selesai nadarnya. Lah, nadarnya macam-macam. Nah, nadarnya gimana? Kalau sampai nadar 1 hari full, maka harus itikaf 1 hari full. Ya. Iya berarti sampean harus bilang ke istrinya saya antarkan makanan ke masjid. Nah, gitu loh. Ya. Makanya tadi caranya itikaf yang sunnah jadi nadar itu caranya gini. Ya, ketika masuk masjid saya nadar itikaf di masjid ini selama saya di masjid ini. Terus saya niat itikaf nadar saya. Itu. Jadi sampai keluar masjid sudah selesai, gak punya kewajiban nadar. Ya, yang tadi dirubah, yang itikaf hukumnya sunnah mau dirubah ke wajib, ya, agar dapat pahala wajib kan dinadarkan. Nah, cara nadarnya sampean itu ketika masuk saya niat nadar itikaf di masjid ini selama saya di masjid ini hari ini. Nah, jadi ketika sampean keluar ya sudah selesai nadarnya tadi. Ya, beda halnya kalau sampean punya hajat, punya nadar memang kalau saya dapat saya naik pangkat umpama, ya, saya naik pangkat di kerjaan saya naik pangkat di kantor saya mau nadar itikaf di masjid 3 hari 3 malam. Nah, maka sekarang hampir harus sempurna 3 hari 3 malam itu, ya. Jadi keperluannya diantar ke sini seperti itu. Ya. Sambil
Dia di masjid. Nah. Seperti yang dikatakan tadi, dia tetap punya pahala itikafnya. Hanya saja masjid ini punya adab, masjid ini punya tata krama. Nah, pertama di masjid ini kita tidak dianjurkan bicara duniawi. Satu, ya. Jadi gimana? Mungkin sampean meninggalkan sunnah-sunnah di masjidnya ini, tapi sampean itikafnya dapat tetap. Ya. Terus tidak boleh rame. Ini diantara adabnya masjid. Tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Nah, mungkin sampai melanggar itu, tapi itikafnya tetap sah. Kalau mau dikatakan sahnya, tetap sah itikafnya, gitu loh. Ya, jadi harus dibedakan. Itikafnya tetap sah, hanya mungkin sampai meninggalkan sunnah itikaf atau melanggar sunnah-sunnah di masjidnya tadi. Atau bisa sampai haram kalau sampai rame. Iya, ada apa? Ada orang sholat. Nah, ini mengganggu, ini bisa haram. Ya, haram. Maka tadi itikaf itu kan ada yang sah dengan haram. Nah, contohnya seperti orang perempuan itikaf tanpa izin suaminya, karena dia berangkatnya dalam keadaan tanpa izin dari suaminya, haram, tapi sah itikafnya, gitu lah. Jadi beda ya antara sah dengan haram itu, ada beda semacam perbedaan gitu lah. Jadi umpama sholat, ya, sampean pakai baju rampokan, nah, sholatnya sah tapi haram. Maksudnya apa sah? Sampean nggak ada khitab untuk mengulangi sholatnya, mengkodok sholatnya nggak wajib. Ya, tapi haram tadi sholatnya. Ya, haram dengan kata lain karena yang dipakai adalah perkara haram. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau ditanya sah itikafnya sah. Ya, hanya meninggalkan sunnah, bicara hal-hal yang bukan berkaitan dengan akhirat atau bicara dengan beribadah tidak beribadah seperti itu. Ya. Nggak ada ba'diyahnya. Subuh nggak ada, asar nggak ada. Sebenarnya gini, sholat qobliyah itu masuknya dengan masuk waktunya sholat dan tidak keluar dengan setelahnya sholat. Nah, jadi umpama sholat duhur gini, sholat qobliyah itu masuknya dengan adzan duhur, ya, dengan masuknya sholat duhur, maka sampai diperbolehkan sholat qobliyah. Sholat ba'diyah itu masuknya bifi'li sholat, jadi sampean tidak boleh mengerjakan sholat ba'diyah kalau sebelum sholat farduhnya, ya. Tapi sholat qobliyah ini belum selesai dengan bifi'li sholat. Ya, jadi ketika saya sholat duhur tanpa sholat qobliyah duhur, apakah saya sudah selesai? Tidak, diperbolehkan setelah sholat farduhnya sampai sholat qobliyah duhur dengan sholat qobliyah duhur dikerjakan setelah sholat, itu diperbolehkan karena waktunya masih ada, gitulah. Jadi bukan berarti ketika sampean sholat wajib sholat qobliyahnya hilang waktunya. Enggak, ya, tidak hilang, tadi tetap wajib, gitu. Tetap ada, gitu loh. Ya, beda hanya dengan sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah itu, sholat ba'diyah itu masuknya bifi'li sholat. Jadi sampean tidak boleh sholat ba'diyah sebelum sampean sholat wajibnya. Ya, jadi sholat yang ada sholat ba'diyahnya duhur umpama. Jadi sampean nggak boleh sholat ba'diyah duhur sebelum mengerjakan sholat duhur. Nah, tapi sholat qobliyah
itu boleh dikerjakan setelah sholat wajibnya karena waktunya masih ada. Ini saya belum apa? Ada yang mungkin ya apa? Saya belum baca lagi. Kalau setelah asar dan subuh kan tidak ada qobliyah ba'diyahnya. Lah itu bagaimana kalau apa? Dia tidak sempat sholat qobliyah, apa boleh dikerjakan setelah itu? Ya. Sepertinya boleh. Iya boleh. Ya. Yang tidak boleh itu ya ini sunat mutlak. Jadi sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan, makruh tanzih, ya itu sholat sunat mutlak. Ya. Jadi seperti sholat tasbih, ya atau sholat sunat mutlak atau punya sabab mutaakhir istilahnya. Seperti sholat hajat, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan di waktu-waktu itu. Tapi kalau sholat yang punya sabab mutaqaddam, sebabnya didahulukan, maka itu boleh. Seperti tahiyatul masjid. Jadi sampean masuk masjid setelah sholat asar, ya sebelum masuk maghrib, sampean masuk ke masjid sini sebelum adzan maghrib. Gimana? Sudah tetap tahiyatul masjid. Padahal setelah sholat asar, ya. Jadi waktu-waktu yang tahrim, ya waktu diharamkannya itu sholat-sholat tertentu, bukan semua sholat, ya bukan semua sholat, gitu. Jadi bahkan kalau tahiyatul masjid itu diperbolehkan tetap. Ya. Jadi fitnah ini ya jadi dilihat sebenarnya keadaannya, ya. Jadi kalau sampean sholatnya itu sebenarnya bukan fitnah ya, ini kan pelajaran ya. Jadi kalau dia itu kumpul dengan orang-orang yang sudah paham, tentunya nggak ada fitnah ya. Ketika dia kumpul yang tanya nggak paham, sampean jelaskan gitu loh ya, sampean jelaskan. Ya. Tetap ya tetap bahkan ini selain dia itikafnya mungkin tidak dapat izin, keluar rumahnya juga haram ya. Jadi sebenarnya bukan hanya itikaf, perempuan ya mau keluar rumah itu harus izin suami ya. Perempuan mau keluar rumah harus izin suami, walaupun dalam keadaan bertengkar ini tetap harus jadi gini gimana ya, itu sebenarnya yang tahu antara pesutrinya sendiri gitu loh, antara pesutrinya sendiri ya. Jadi tetap harus ada izin suaminya seperti itu. Nah, itu menunjukkan kewajiban istri itu sudah pindah kepada haknya suami ya. Bahkan kalau contoh-contoh di kitab itu bahkan umpama orang tuanya wafat, orang tuanya suami, mertua sampean wafat, istrinya mau ngelayat, nggak sampean izinin, nggak boleh keluar. Ini saking pentingnya haknya suami ditaati oleh seorang istri, gitu loh. Jadi nggak boleh keluar, ya. Tapi suami yang baik tentunya kan ngizini kan gitu loh. Ini maksudnya, ini kan sudah darurat, ini orang tua saya, betul orang tua saya. Tapi ketika sampean sudah akad dengan istri sampean, yang asalnya surga istri sampean ada di orang tua perempuan, sekarang ada di sampean, gitu loh. Istilahnya seperti itu. Sekarang surganya istri itu ada di kaki suami, bukan ibunya lagi sudah. Ya. Tapi surganya suami tetap di orang tua atau perempuannya. Ya.
Jadi jangan sampai mengajarkan suami sampean untuk cak meturan langka ke ibuun. Ya. Nah, jadi jangan sampai sampean ini mencintai istri sampean lebih mencintai daripada orang tua perempuan sampean. Itu salah. Ini bagi suami. Tapi bagi istri tadi, ya ketika sudah diakad oleh seorang suami yang asalnya surganya ada di kedua telapak kaki orang tuanya, ini pindah ke surganya ada di telapak kaki suaminya. Maksudnya apa? Kewajiban dia harus ditunaikan kepada suaminya full sudah. Gitu loh. Ya. Jadi semuanya sudah nggak ada lepas. Ya. Jadi umpama ketika ini ada perempuan, ini anaknya nggak sholat, orang tua dapat dosa. Tetapi sampean nikahkan, istri sampean nggak sholat, sampean yang dosa sekarang. Gitu loh. Sampean biarkan istrinya nggak sholat, sampean biarkan istrinya buka aurat, dosanya nggak kembali ke orang tua perempuannya tadi sudah, kembalinya kepada sampean, kepada seorang suami. Nah, ini pentingnya hak seorang istri kepada seorang suaminya, gitu ya. Mungkin cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal